Chipset powerful Snapdragon 732G, RAM 8GB, internal 128GB. Kamera bening hampir setara flagship, dan harganya sekarang cuma sejutaan aja. Gila banget. Ini dia Poco X3 NFC. Kita nostalgia dulu ya sama HP yang satu ini. Sekarang absen dulu nih, siapa yang dulu pernah pakai HP ini? Atau malahan sampai sekarang masih pakai HP ini? Tulis keluh kesah kalian di kolom komentar ya. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita check it out. Sejak awal kemunculannya, tepatnya akhir tahun 2020, HP yang satu ini tuh goibnya bukan main. HP dari pabrikan Poco ini sukses banget ngegebrak pasar Indonesia dengan meluncurkan HP spesifikasi mantep dengan harga terjangkau. Kaum mending suka banget sama HP yang satu ini. Data penjualannya di Indonesia aja klaim dari Poco terjual 15.000 dalam waktu cuman 4 menit aja sejak flash sale dibuka. Gila banget. Sekarang kita nostalgia bersama Poco X3 NFC, yang dimana pada saat itu sempat jadi daily driver gua. Sebelum gua bahas performa dan kameranya yang jadi kenapa Poco X3 NFC ini laku di pasaran, sekarang gua mau bahas sedikit tentang desain dan build quality-nya. Untuk Poco X3 NFC ini, desain tampilannya itu menurut gua agak unik di bagian peletakan kamera belakangnya, yang menurut gua hampir menyerupai hidung babi. Bahan dasar dari HP ini tuh plastik, tapi layar depannya itu udah pakai proteksi Corning Gorilla Glass 5. Panelnya IPS Full HD+, bentang layarnya agak lebih besar nih di 6,67 inch. Dan untuk refresh rate-nya di sini untuk Poco X3 NFC itu udah refresh rate-nya mencapai 120 Hz. Pada saat itu buat pemakaian sehari-hari sih menurut gua udah nyaman banget. Apalagi HP ini jadi salah satu pelopor pertama kemunculan refresh rate 120 Hz. Buat scroll-scroll di sosial media atau buka tutup aplikasi itu berasa nyaman banget, enak dan responsif banget. Layarnya juga tajam, enak dipandang. Oh ya, fitur NFC AR Blaster di HP ini juga hadir ya. Belum lagi dual speakernya juga lumayan berkarakter suaranya. Sampai-sampai ketika kita set full volumenya, bagian back covernya berasa geter-geter. Ada yang ngalamin nggak? Dan untuk sistem pengecasan di HP ini juga udah cepat di 33 watt. Jadi HP ini udah punya teknologi yang juga masih dipakai buat tahun-tahun sekarang ini. Overall untuk desain dan build quality buat si Poco X3 NFC ini berkarakter banget. Lanjut performa main gamenya. Untuk Poco X3 NFC ini buat main game di HP ini tuh cukup lancar banget. Karena HP ini udah dibekali dengan SoC Snapdragon 732G. Yang dimana untuk HP keluaran saat ini pun powernya hampir setara, khususnya di kelas mid-range ya. Jadi emang Snapdragon 732G ini udah cukup teruji dan aman dipakai di HP-HP saat ini. Di sini gue main PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan kualitas grafik Smooth Ultra atau HDR Ultra. Yang dimana main di HP ini tuh berasa lancar-lancar aja. Mungkin kalau udah dipakai lama, HP ini akan berasa anget ya, dan itu mulai membuat frame-nya agak sedikit drop. Tapi nggak terlalu yang signifikan banget. Overall cukup puas gue main PUBG di HP ini. Main Genshin Impact juga hayo di settingan medium. Pergerakan karakternya pada saat itu masih cukup smooth dan masih nyaman dimainkan. Tapi nggak tahu deh kalau buat sekarang ini, main Genshin Impact masih senyaman dulu nggak? Kalau kalian masih pakai HP ini, tulis di kolom komentar ya. Berbagi aja pengalaman main game di Poco X3 NFC ini sampai dengan sekarang ini. Lalu untuk menunjang prosesor Snapdragon 732G-nya, HP ini dibekali kapasitas baterai mencapai 5160 mAh. Yang harusnya udah cukup awet sih, dan pada saat itu bisa bertahan seharian penuh. Dan untuk ngecasnya di HP Poco X3 NFC ini udah cepet banget, dimana sudah berteknologi fast charging 33 watt dan udah Type-C pula. Overall pada saat itu main game jadi salah satu tim mendang-mending buat incer HP ini, dan terbukti power dari Poco X3 NFC ini bisa diandelin banget. Dan satu lagi dari segi performa kameranya. Gue bisa bilang kamera di Poco X3 NFC ini tuh udah paling terbaik di seri mid-range. Gue suka banget sama kualitas foto di HP ini. Baik itu dalam keadaan siang hari atau malam hari sekalipun itu berasa cakep. Hasilnya natural, tapi cenderung ngegonjreng untuk tone warnanya.
Kalau warna RGB atau red, green, blue, dia bisa ngeboost saturasinya biar bisa ngegonjreng. Intinya foto di HP Poco X3 NFC itu udah cakep. Begitupun juga videografinya. Poco X3 NFC ini mempunyai fitur stabilisasi yang udah cukup banget yang bisa diaktifkan di mode resolusi 1080p 30fps. Tapi Poco X3 NFC ini juga bisa ngerekam video sampai resolusi 4K 30fps loh. Detailnya tajam, cuma hanya stabilisasinya aja yang agak kurang kalau di resolusi 4K. Untungnya kalau resolusi 1080p di 30fps, fitur stabilisasinya udah cakep banget. Dan hasilnya balik lagi, saturasinya sedikit dibuat ngegonjreng. Ya tipikal pengguna HP warga plus 62 lah, yang suka warnanya itu yang keluar. Dan ini fitur perekaman kamera depan dari Poco X3. Nah, lagi sama Dede Olin. Dadah, ya deh. Nah, ini mentok di 1080p 30fps ya. Oke. Kita jalan-jalan Dede. Gimana kestabilannya? Suara gue juga yang ditangkap gimana hasilnya? Tuh, ini pakai tangan ya. Dede. 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 Dede cepet aja ya. Guys. Dynamic range-nya gimana? Tuh. Oke. Kalau menurut gua Poco X3 NFC ini mungkin jadi salah satu kiblatnya HP pabrikan Poco yang ngeluarin HP spesifikasi mantep dengan harga terjangkau. Tapi HP ini tuh sebenarnya udah ada penerusnya, si Poco X4. Tapi nggak tahu kenapa Poco Indonesia belum mau memasukkan lini Poco X4 ke Indonesia tanpa alasan yang konkret sih. Padahal tim kaum mendang-mending kayak gue gini juga menantikan Poco X4 buat masuk ke Indonesia. Poco Indonesia kayak nggak mendengar gitu apa yang kita pengen. Apa emang tutup mata buat Poco X4? Atau bingung kasih harga nanti buat Poco X4 ketika masuk di Indonesia? Soalnya sekarang kan harga HP lagi gila-gilanya. Dan tahun ini juga HP-HP sekarang lebih mentingin desain daripada performa. Supaya bisa dijual di harga yang tinggi. Ya udah, gimana pendapat kalian buat Poco X4? Tapi biar bagaimanapun juga, Poco X3 NFC ini jadi salah satu HP yang dibuat Poco yang bisa memuaskan hati para tim kaum menang-mending. Oke, kalau kalian suka dengan konten nostalgia gini, bisa like video ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit, bye-bye.